Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai insert one. Nah, sebenarnya perintah ini sudah pernah kita gunakan ya di video-video sebelumnya. Tapi kita akan bahas lebih dalam di video kali ini. Oke, untuk memulainya, pastikan teman-teman sudah menjalankan Dockernya dan kontainernya. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan koneksi dari MongoDB Kompasnya ya. Nah, kita akan gunakan koneksi yang sebelumnya pernah kita buat, yang Docker itu, kita akan connect. Oke, saya sudah melakukan koneksi. Nah, untuk membuat insert one, perintah dasarnya seperti ini ya. Nah, ini perintah dasarnya. Pertama, kita akan memilih DB yang ini merupakan variabel tempat menyimpan database yang kita pilih. Kemudian collection-nya apa? Nah, kemudian perintah insert one. Nah, setelah perintah insert one di sini ada dua parameter. Yang pertama ada dokumen. Nah, kemudian ada write concurrent, ini untuk opsionalnya. Nah, ini akan dibutuhkan untuk insert insert one. Nah, kira-kira seperti ini perintah dasarnya. Nah, kita akan coba untuk melakukan insert ya. Nanti ketika insert ini akan mereturnkan sesuatu atau mengembalikan respon dari database-nya. Oke, kita akan coba. Ini akan saya minimize. Nah, saya akan buka kembali mau SH-nya ini ya. Nah, saya akan besarkan. Nah, biar lebih terlihat ya. Oke, turunkan sedikit. Oke, sekarang saya mau show dulu, ingin melihat database apa yang sekarang ada. Oke, database yang sekarang ada adalah admin, config, dan lokal. Nah, sekarang kita akan akan use. Nah, kita akan gunakan nama database yang sama, purpose DB. Oke. Nah, lihat kita sudah masuk ke database Corpus DB, tetapi ini belum tersimpan. Ini hanya disimpan pada variabel DB. Lihat, variabel DB ketika kita buka, isinya adalah Corpus DB. Jadi, kita bisa mendefinisikannya DB di sini untuk mendapatkan database yang akan kita buat, Purpose DB. Nah, kemudian kita akan membuat collection baru. Nah, seperti tadi ya, perintah dasarnya nih, DB kemudian collection. Nah, collectionnya, misalkan di sini kita akan membuat collection buku. Nah, kemudian dot insert one. Nah, ini perintah untuk menginput satu dokumen. Nah, kita kurung buka. Nah, kemudian kita bubuhkan kurung kurawal di sini. Nah, untuk field awalnya, misalkan kita akan menggunakan judul ya, judul. Nah, kemudian kita pisahkan dengan titik dua seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan value judulnya. Nah, mengenai tipe datanya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman lihat dulu video itu untuk mengetahui tipe data yang digunakan di MongoDB. Oke, ini akan saya masukkan misalkan tutorial MongoDB ya. Tutorial MongoDB. Oke, seperti ini. Nah, ini ada dua inputan yang kita gunakan. Ini akan saya enter. Lihat, ini sudah berhasil disimpan. Di sini ada dua return yang diberikan. Yang pertama ada acknowledge, ini true, artinya proses penyimpanan ini berhasil ya. Ini bernilai boolean. Kalau misalkan gagal, ini akan false di sini. Kemudian di sini ada inserted ID, artinya ID pada dokumen ini didefinisikan secara default oleh si MongoDB-nya, yang tipenya adalah object ID. Nah, object ID ini sifatnya random ya, jadi dipastikan ini tidak akan ada yang sama dari tiap dokumen. Karena kalau misalkan ini ada yang sama, nanti akan muncul pesan error. Nanti kita akan coba ya, kita menggunakan ID yang kita buat sendiri. Oke. Kemudian kita akan tampilkan di sini ya, db dot
collectionnya apa, buku dot find. Misalkan kita mau cari ya semuanya. Kalau misalkan di RDBMS ini kayak semacam select bintang from ya. Nah, kalau di sini tidak seperti itu, tapi kita pilih database-nya, kemudian kita pilih collection-nya, baru kita perintahnya apa. Nah, ini kita tadi mengenerate judul dengan nama judulnya tutorial MongoDB. Nah, di sini dibuatkan secara otomatis field ID dengan tipenya adalah objek seperti ini ya. Nah, ini ketika kita tidak definisikan, maka otomatis akan dibuatkan untuk ID-nya. Nah, ini ketika kita melakukan insert one, nah kita otomatis ini akan dibuatkan collection dan dibuatkan database-nya. Kita coba show ya. Ini mau saya show collection. Oke. Kita lihat di sini kita memiliki collection buku. Nah, ini dibuatnya ketika kita melakukan insert one. Begitu juga kalau misalkan kita show database. Nah, ini kalau kita enter, nah sekarang kita memiliki perpus DB. Ini dibuat ketika kita melakukan insert one. Sementara tadi ketika kita pertama kali lead check di sini, ini belum ada perpus. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita membuat database baru dan collection baru itu tidak perlu kita lakukan di awal. Kalau di RDBMS kan kita harus create dulu, create database, nama database-nya apa, kemudian create table, kita definisikan tabelnya, baru kita lakukan insert. Nah, kalau di MongoDB ya, kita bisa langsung. Walaupun database-nya belum ada, kita langsung use aja. Kan kalau misalkan kita menggunakan MySQL, create dulu database-nya apa namanya, kemudian baru di-use, kan digunakan nama database-nya. Nah, kalau ini kita langsung gunakan, nanti ketika menyimpan dia belum ada, maka akan dibuatkan baru. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan insert one. Oke, selain kita kalau kita ingin menginput lebih banyak, nah kita gunakan insert money. Nah, nanti mengenai insert money kita bahas di video selanjutnya ya. Ini kan kita gunakan insert one. Nah, kita akan coba untuk menyimpan lagi ya. Nah, kita akan coba untuk menyimpan dengan menggunakan ID sendiri. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita mau ambil dulu database-nya db. Nah, collection-nya tadi apa? Buku ya. Buku dot insert one. Nah, kita akan coba memasukkan di sini. Kita definisikan underscore ID. Nah, ini yang kita definisikan sendiri ya. Misalkan kita kasih 1. Nah, kemudian pisahkan dengan tanda koma. Nah, misalkan saya mau buat lagi di sini judul. Judul titik 2 spasi misalkan pemrograman web. Nah, pemrograman web seperti ini. Kemudian saya mau menambahkan satu lagi ISBN. Nah, spasi kemudian saya mau buat random number aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita memiliki insert one dengan ID yang kita definisikan sendiri dengan value adalah 1. Nah, kita coba enter ya. Lihat, di sini memiliki nilai pengembalian adalah true. Artinya, ini sudah berhasil kita insert. Dan di sini, inserted ID-nya adalah 1. Nah, kalau misalkan kita coba tampilkan, oke, kita coba tampilkan ya. Dengan cara db.collection.find. Nah, lihat kita memiliki ID di sini. Kalau yang atas ini kan objek ID di generate berdasarkan objek ya. Nah, kalau yang bawah ini langsung value-nya 1 ya. Artinya ini kita yang membuat sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita input dengan ID yang sama? Nah, kita coba insert dengan ID yang sama, misalkan pemrograman desktop. Nah, kita ganti ya.
Kemudian ISBN-nya ini saya pendekkan jadi segini, tapi ID-nya masih sama. Kita coba simpan. Nah, lihat di sini ada pesan error. Nah, lihat duplikat key error collection. Nah, jadi kita tidak boleh memiliki duplikat ID atau ID yang sama. Jika terjadi, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, pesan error seperti ini, duplikat key. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar RDBMS, ini mirip dengan primary key. Jadi ketika primary key ada yang sama, maka dia akan muncul error seperti ini, duplikat key. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk insert one. Jadi udah pernah kita gunakan juga ya di video sebelumnya. Ini hanya untuk memperjelas terkait dengan ID di sini ya, terkait dengan ID dan ketika kita melakukan insert itu prosesnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.